Halo, bertemu kembali bersama saya Tongan Tanah Karo. Ya, eh, sore menjelang malam ini saya membuat video ini karena tadi saya melihat ada postingan, ada tayangan-tayangan yang membuat saya kembali geli lagi dengan orang-orang yang memburu ijazah Bapak Jokowi, orang-orang barisan sakit hati, orang-orang yang sudah kehabisan akal, orang-orang yang sudah putus urat malu. Pertama, eh, hal yang saya sudah lihat hari ini adalah bagaimana si Tompel ya, pengacara dari spesies Roy Suryo, berdebat dengan pengacara dari Bapak Joko Widodo. Ya, kesimpulan yang saya tarik dari perdebatan ini adalah bahwa manusia-manusia spesies dari si Tompel ini ya kualitasnya seperti ini gitu ya. Kualitasnya seperti ini. Berdebat itu bukan dengan otak, tapi dengan urat gitu ya, dengan urat. Kita bisa lihat sendiri rekam jejak dari orang ini. Segala sesuatu yang dia tangani tidak pernah ada yang berhasil. Segala sesuatu yang pernah dia tangani tidak pernah adalah di pihak-pihak yang sebenarnya kita bisa sebagai manusia yang normal bisa melihat bahwa pihak itu adalah pihak yang benar seperti itu. Orang ini selalu sebagai antagonis. Dari situ aja kita bisa melihat kualitas manusia ini seperti apa. Dan jejak digital juga membuktikan bahwa orang ini adalah salah satu bisalah kita katakan pengurus dari organisasi yang sudah dibubarkan oleh Bapak Jokowi dulunya adalah HTI gitu ya. Jadi tidak heran kalau kualitas manusia ini ya seperti ini. Berbicara bukan dengan otak, ya, bukan memikirkan dulu baru bicara, tapi dengan urat gitu, emosi yang tidak terkontrol yang membuat orang malah makin jijik dengan orang ini gitu, makin memiliki tanggapan-tanggapan atau penilaian yang kurang baik terhadap orang ini, kecuali orang-orang yang ada di pihak mereka gitu ya. Seperti tayangan yang sudah kita lihat tadi juga, bagaimana dia ditenangkan oleh orang yang ada di tengah itu ya, di antara pengacara Bapak Jokowi dengan dia ditenangkan. Karena saya paham, kita paham betul bahwa sebenarnya Bapak yang di tengah itu dengan si Tompel ini kan dulunya adalah ada di barisan Anies. Jadi orang ini pasti tahu si Tompel ini tipenya seperti apa. Bahkan ketika waktu dia berdebat dengan salah satu penasehat dari Polri itu ya, Bapak Ardianto, bagaimana dia dengan songongnya menyela omongan dari Bapak Ardianto sehingga Bapak itu jadi emosional juga seperti itu. Jadi seperti inilah kualitas manusia ini. Jadi yang menjadi kerisauan saya yang membuat saya risih sebenarnya kenapa masih harus dikasih panggung ya gitu ya. Orang-orang seperti saya ini sebenarnya ada orang-orang yang awalnya tidak mau peduli dengan masalah ini. Tetapi ketika mereka ini selalu diberi panggung untuk menyatakan hal-hal yang tidak normalkan kehidupan netizen gitu ya. Kalau orang ini terus yang ditampilkan, mau nggak mau kita sebagai orang yang menjadi penikmat media sosial bakal selalu mendengar omongan dari orang ini. Iya, kalau kalau orang yang mendengar itu bisa filter dengan benar gitu ya. Karena SDM kita juga pasti berbeda-beda, tanggapan kita pasti juga berbeda-beda terhadap kasus ini. Tapi ketika mereka selalu terus ditayangkan, akhirnya apa yang mereka sampaikan menjadi pembenaran di publik seperti itu. Jadi saya juga orang yang sebenarnya tidak terlalu mau speak up dengan masalah ini, tetapi akhirnya saya memberi waktu saya untuk melakukan speak up karena yang saya lihat setiap hari mereka dikasih panggung untuk ngaur ngidul, mereka dikasih panggung untuk memfitnah sana sini, mereka dikasih panggung untuk terus mencaci maki orang-orang tertentu terkhusus keluarga Bapak Jokowi gitu ya. Jadi mohonlah kepada media-media juga. Media itu kan
tujuannya salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan warga gitu, mencerdaskan melalui informasi yang faktual, aktual gitu. Tapi kalau mereka terus dikasih panggung, mereka terus diberikan wadah untuk berkoar-koar, menggonggong di sana sini gitu ya. Jadi sebenarnya Anda ini media aktual, terpercaya, atau sebenarnya adalah akun-akun sama juga dengan media-media gosip yang sampah gitu ya. Jadi mohon juga kepada media-media yang ada di seluruh Indonesia yang selama ini mengundang terus orang ini, ya jujur saja, di kasus Bapak Jokowi ini, orang yang paling diuntungkan, pihak yang paling diuntungkan adalah media, ya. Cuan terus kan seperti itu. Karena Roy Suryo dan Tifa, Rismon, ya, dan gerombolan dan spesiesnya ini selalu diundang dan menjadi daya tarik tersendiri sehingga menjadi cuan kepada media-media, ya, media-media komersial gitu ya, media-media televisi ya, online segala macam. Jadi mohonlah, kalaupun memang tujuan Anda salah satunya adalah cuan, tetapi pikirkan juga kepada media semua, pikirkan juga bagaimana kita sebagai warga negara yang selama ini penikmat dari media-media informasi yang kita harapkan bisa menjadi informasi yang mencerdaskan, tetapi malah Anda selalu menyediakan panggung-panggung yang sangat menjijikkan bagi kita gitu. Ini sudah menjijikkan karena Anda bayangkan bertahun-tahun orang ini selalu diundang hanya untuk mengfitnah, ya, menyebarkan fitnah, framing di sana sini gitu ya. Jadi media juga seperti menikmati tarian mereka melalui fitnah-fitnah mereka gitu. Oke, kalau media itu salah satu tugasnya adalah menyampaikan informasi, tapi informasi yang apa dulu kan seperti itu. Kalau terus-terusan media juga menayangkan, ya, mengundang manusia-manusia bejat ini, ya, untuk meracuni otak masyarakat, artinya media adalah wadah untuk membodohi, ya, pembodohan terhadap masyarakat gitu. Kalau mereka dikasih panggung, tujuan mereka memang itu, dikasih panggung terus sehingga mereka bisa berkoar-koar. Akhirnya nanti apa? Kesimpulan terakhirnya, tujuan terakhir mereka adalah ketika pemerintahan sudah risih dengan kegiatan mereka, pemerintahan mau nggak mau harus membungkam omongan mereka, membungkam mulut mereka dengan memberikan jatah kepada mereka. Gitu ya. Ini politik kotor. Ini politik kotor daripada pihak-pihak mereka. Kita sudah kita paham betul apa yang menjadi tujuan mereka, gitu ya. Jadi selama 4 tahun kebelakangan ini sampai 2029 nanti mereka sudah paham, mereka akan sulit untuk mendapatkan panggung di dalam pemerintahan. Jadi mau nggak mau mereka harus mencari panggung di media, gitu. Tapi anehnya, ya, lucunya, media-media yang besar di Indonesia ini malah selalu memberikan wadah, panggung kepada spesies-spesies goblok ini gitu. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang seperti saya ini muncul bukan karena ingin sekali viral, bukan. Tetapi setiap hari kita selalu dicekokin, kita selalu ditayangkan dengan berita-berita yang menurut saya sudah sangat menyesatkan gitu. Iya, kalau yang menonton itu, yang melihat itu adalah orang-orang yang smart, yang bisa menyaring mana yang baik, mana yang benar, tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi kebanyakan kita ini kan sekarang apa yang disuguhkan itu yang ditelan, kan seperti itu. Ya, jadi kalaupun memang media mencari cuan dari kasus ini, silakan. Tetapi mohon untuk meredamlah. Artinya kalau misalnya kuantitasnya bisa dikurangi. Saya juga tahu masing-masing kita kan punya lahan untuk mencari makan gitu ya. Anda punya lahan untuk mencari makan, saya juga punya makan untuk cari makan. Tapi ya sekali lagi cobalah jangan kita cari makan dari memfitnah orang lain gitu. Jadi itulah gerombolan-gerombolan orang ini. Coba Anda bayangkan
ini sekarang hari ini viral lagi bahwa Rafli Harun itu ya, Rafli Harun eh, menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko itu dipalsukan di pasar pramuka. Sekelas Profesor Rafli Harun, ya, pakar tata negara, hukum tata negara, ya. Di podcast dia di channel dia ya, Rafli Harun itu dia menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu dipalsukan di pasar pramuka oleh orang-orang tertentu ketika Pak Jokowi ingin melakukan eh, kontestasi di Pilgub DKI Jakarta. Bayangkan, ya. Inilah kalau manusia-manusia ini selalu dikasih panggung, ya. Sekelas profesor ya profesor atau profesongnya saya nggak tahu ya si Rafli Harun ini gitu ya. Saya juga agak kasihan karena belakangan ini kan dia selalu pakai topi ya. Apakah dia memang sebenarnya malu karena memaksa diri dia untuk selalu memfitnah keluarga Bapak Jokowi, atau seperti apa saya tidak tahu. Tapi kalau kita lihat ya, aku sangat perhatikan tampang-tampang dari manusia-manusia ini ya. Kalau Rismon di tayangan saya sebelumnya ya, saya udah jelaskan bahwa Rismon ini semakin kesini semakin kurus kering gitu ya. Sama juga si Rafli Harun ini, kita lihat sendiri ya, tampang dia itu semakin ya tidak enak dilihat. Ya, suntuk. Kalau kita lihat di tayangan-tayangan televisi bagaimana waktu dia menyatakan hasil survei dia sebenarnya kita bisa lihat dia tidak terlalu percaya diri untuk menyatakan pendapatnya itu, tetapi karena sudah terlanjur sakit hati, udah terlanjur malu, dan sampai sekarang belum ada kejelasan siapa yang menjadi tersangka terhadap laporan Bapak Jokowi juga, ya dia sebenarnya sudah takut gitu, wanti-wanti. Jadi mau nggak mau ya serang sana sini. Dan yang terakhir ini, yang hari ini viral adalah bagaimana dia memframing bahwa melalui media dia itu bahwa seakan-akan ijazah Bapak Jokowi itu dipalsukan di pasar Senen. Bayangin di pasar Pramuka, bayangin di pasar Pramuka. Ya Tuhan nih, saya tidak mengira ya, tadi tidak menduga bisa manusia sekelas menyebut yang disebut dengan profesor bisa serendah ini gitu. Ya, tapi baiklah kalaupun memang itu menjadi jalan hidup mereka, itu pilihan hidup mereka, tapi saran saya kepada gerombolan-gerombolan ini ya, terlebih-lebih kepada Rafli Harun ya, Bapak Rafli Harun, saya nggak sebut Anda profesor lagi Pak, karena sekelas profesor itu menjadi guru besar. Guru itu artinya digugu dan ditiru. Adalah orang yang sangat tidak layak untuk ditiru gitu ya. Jadi saya malu menyebut Anda, mulut saya seakan jijik menyebut Anda sebagai profesor. Jadi maaf sekali kepada Rafli Harun, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, dan gerombolan-gerombolan spesies dia. Ya, kalaupun kalian ini sudah tidak punya urat malu, minimal kalian memikirkan keturunan kalian, anak cucu kalian. Jejak digital kalian akan menjadi catatan, akan menjadi jejak yang tidak bisa dihapus, yang kelak anak cucu kalian akan melihat ini. Apa yang akan kalian katakan kepada anak cucu kalian? Apakah kalian tetap bangga dengan tindakan kalian ini, bercerita kepada anak cucu kalian kelak bahwa kalian sudah sangat memfitnah Bapak Jokowi, dengan bangganya kalian menyatakan bahwa kalian sukses memfitnah Bapak Jokowi? Ya. Sekali lagi saya peringatkan, mungkin secara umur Anda ini jauh lebih tua daripada saya gitu ya. Tapi sebagai sesama manusia, saya cuma mengingatkan, kalau gerombolan kalian ini sudah putus urat malu, tidak punya malu lagi, minimal kalian ini memikirkan anak cucu kalian, ya. Jejak digital kalian itu sangat menjijikkan, ya. Dan mudah-mudahan anak cucu kalian tidak selevel dengan kalian juga, ya. Kalau selevel ya sama aja, pasti otaknya juga nggak jauh-jauh dari kalian. Tapi saya tetap berharap anak cucu kalian bisa tidak sejalan dengan kalian gitu ya, karena manusia-manusia seperti kalian ini sudah sangat menjadi sampah di Indonesia ini gitu ya. Jadi mohon kepada kepolisian juga yang saat ini menangani kasus laporan dari pihak Bapak Jokowi, mohon Pak diproses secepat mungkin gitu, karena kita ini selalu dicekoki dengan informasi yang menjijikkan, informasi sampah yang sangat mengkhawatirkan
Karena tidak semua orang bisa menfilter informasi itu dengan benar. Banyak banyak netizen, banyak warga negara saat ini informasi itu ditelan mentah-mentah itu. Jadi kepada kepolisian mohon sekali Pak, diproses dengan cepat karena ini udah berlarut-larut, udah berapa bulan kita selalu dicekokin dengan informasi-informasi sampah daripada pihak-pihak spesies menjijikkan ini. Jadi itu saja sih untuk hari ini. Dan kepada Bapak Jokowi, sehat selalu Pak, sehat selalu, kami selalu mendukung Bapak. Jujur, hal yang paling mengharukan saya ketika Bapak keluar dari kantor polisi menyandang ijazah. Sekelas mantan presiden yang sudah berjasa di negara ini 10 tahun sebagai presiden, ya, tetapi harus membuktikan dirinya dengan menenteng ijazah di kantor polisi. Tetap sehat Pak. Saya percaya orang baik selalu dilindungi Tuhan. God bless. Dan tetap menjadi orang baik seperti yang kami kenal selama ini. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Iriana. Terima kasih.